429 orang kaya dan suami, 5. Gu Qingqing terkejut dan seluruh tubuhnya gemetar sejenak. Apalagi, orang yang duduk di sebelahnya juga adalah seorang wanita. Tangan besar dan jari-jari yang ramping memiliki garis tangan yang familiar di telapak tangannya, itu pasti adalah Leng Xicheng. Gu Qingqing melirik Leng Xicheng yang duduk di sebelahnya dengan tidak percaya. Namun, Leng Xicheng masih tetap memiliki ekspresi tenang dan berkata dengan santai, "Mari kita makan." Baik, sorak orang-orang di meja ini. Orang-orang yang duduk di meja utama memiliki ekspresi berbeda. Su Zipei tampak terkejut, sedangkan Zhu Zijin terkejut sekaligus sedikit rasa tidak senang. Sementara itu, Ni Zining yang di sebelahnya tak hanya terkejut, tetapi juga masih memiliki ekspresi sedikit tidak bersemangat di wajahnya. Hanya Lin Zui yang masih tersenyum di wajahnya. Sedikit niat bermain melintas di matanya. Jelas ia sangat menyukainya. Tampaknya, titik lemah Leng Xicheng mungkin benar-benar adalah Gu Qingqing. Jika seseorang memiliki titik lemah, itu juga berarti orang tersebut memiliki kelemahan. Namun, Lin Zui masih harus mengkonfirmasi lagi. Meja di sini telah mulai makan, namun Gu Qingqing malah tidak bisa makan karena tangan Leng Xicheng masih tetap sedang berenang di kakinya. Bahkan, tangan pria itu masih menyentuh bagian dalamnya. Gu Qingqing awalnya mengenakan celana pendek hari ini untuk kenyamanan melakukan syuting, tetapi ia tidak menyangka ini malah akan menyamankan kelakuan buruk Leng Xicheng. Restoran mewah seperti ini akan memiliki taplak meja besar. Begitu taplak meja diturunkan, orang di luar tidak dapat melihat situasi di balik taplak sama sekali. Di permukaan tidak terlihat ada yang aneh dengan ekspresi Leng Xicheng karena ia terus makan dengan elegan dan urutan tindakannya juga tidak kacau. Bahkan, ketika ada seorang gadis yang melihatnya, Leng Xicheng masih sedikit mengangkat dagunya dan mengangguk dengan sopan kepada gadis itu. Ia mengedipkan bulu matanya yang panjang dan langsung membuat gadis itu bagai tersengat listrik. Dari sudut pandang luar, Leng Xicheng benar-benar dekat dan baik hati saat ini. Selain itu, ia tampan dan sikapnya juga baik sehingga langsung membuat semua gadis yang di meja penuh dengan ekspektasi. Selain itu, pria yang sukses akan membawa aura tenang dan tegas. Bahkan, ketika ia menegur bawahannya dengan suara yang tegas tadi, ia juga dianggap sebagai keren dan tampan. Jika mereka melihat tangan Leng Xicheng yang bersembunyi sambil berenang dan berkeliling di bawah meja, maka mereka tidak akan berpikir seperti itu. Pergerakan tangan Leng Xicheng tidak kuat dan tidak pelan. Tangannya terus bergerak naik dan turun. Meskipun mereka berdua telah menikah selama 3 tahun dan tidak banyak membina hubungan mereka, mereka telah tidur berkali-kali. Pemahaman Leng Xicheng terhadap tubuh Gu Qingqing sangat dalam. Ia tahu setiap bagian sensitif tubuh wanita itu, tahu harus menggunakan seberapa besar kekuatan, dan tahu cara apa yang harus digunakan untuk bisa membuat Gu Qingqing yang bahkan tidak bersedia juga akan langsung menyerah di bawahnya. Gu Qingqing berusaha menamparkan tangan Leng Xicheng yang bertindak buruk di bawah. Karena Leng Xicheng duduk di sebelah kanannya, lebih mudah untuk tangan kirinya masuk ke kaki kanannya. Namun, jika Gu Qingqing ingin menghentikan tindakan Leng Xicheng yang terus-menerus, ia harus menggunakan tangan kirinya untuk menyingkirkannya. Itu tidak begitu terkoordinasi. Gu Qingqing mencoba menamparkan tangan Leng Xicheng beberapa kali, tetapi ia tidak memiliki kekuatan. Ia merasa sedikit marah dan akhirnya menggunakan kekuatan hingga akhirnya terdengar suara plak. Mungkin karena pergerakan Gu Qingqing terlalu besar, semua orang di meja mengangkat kepala dan menatapnya. Wajah Gu Qingqing langsung memerah. Ia menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Sebaliknya, Leng Xicheng menatap Gu Qingqing dengan tenang dan bertanya padanya dengan wajah tidak bersalah, "Nona Gu, apakah ada hidangan yang membuat Anda tidak puas? Jika ada permintaan, Anda boleh menyebutkannya." Suara Leng Xicheng dingin dan sepertinya juga terdengar sedikit bingung, sama sekali tidak menunjukkan bahwa hubungan kedua orang ini dekat. "Tidak, tidak ada." Gu Qingqing segera menggelengkan kepalanya. "Baiklah kalau begitu," kata Leng Xicheng dengan suara dingin. Tangan kanan Leng Xicheng memegang sendok dan menyesap sup, tetapi tangan kirinya langsung masuk ke dalam tepi celana dalam Gu Qingqing hingga menembus ke dalam dengan cepat dan fleksibel. 430 orang kaya dan suami, 6. Uhuk, uhuk, uhuk. Gu Qingqing juga sedang minum sup. Ketika ia disentuh oleh tangan Leng Xicheng, ia hampir menyemburkan supnya. Gu Qingqing segera memaksa diri untuk menelan supnya dan memiringkan tubuhnya. Gu Qingqing terbatuk sambil menggunakan telapak tangan untuk menutupi wajahnya. Orang yang di sebelah terkejut dan bertanya,
Qingqing, apakah kamu baik-baik saja? Tidak, tidak apa-apa. Setelah Gu Qingqing batuk, matanya masih lembab. Orang di sebelahnya segera mengambilkan selembar tisu untuk menyeka air matanya. Di sini, Leng Xicheng seolah-olah tidak melihat situasi Gu Qingqing dan tetap makan makanan dengan pergerakan elegan, sambil memasukkan tangannya lebih dalam. Ketika jari-jari Leng Xicheng akhirnya mencapai tepi celana dalamnya, Gu Qingqing langsung membeku dan kulit kepalanya bagaikan mati rasa. Ia merasa seperti disetrum oleh arus listrik 100.000 volt, dari ekor tulang belakangnya naik perlahan-lahan hingga sampai ke pelipisnya, dan mengguncang hingga seluruh tubuhnya gemetar. Apakah Leng Xicheng sudah gila? Ini adalah tempat publik. Orang-orang yang duduk di sekitar adalah teman dan rekan kerjaku. Jika ketahuan oleh mereka, bagaimana aku bisa lanjut menjadi manusia di masa depan? Pikir Gu Qingqing dengan cemas. Gu Qingqing tidak berani bergerak dan pikirannya juga seperti sudah putus. Ia bahkan lebih tidak berani menghentikan Leng Xicheng. Ia hanya takut semakin ia menghentikan Leng Xicheng, semakin pria itu tak terkendali. Gu Qingqing tahu Leng Xicheng sangat merajalela. Jika ia tidak bisa makan apa yang ia inginkan, ia pasti akan menjadi lebih menginginkannya. Tetapi, bisakah bajingan ini tidak begitu tidak tahu malu? Ini di luar. Pada saat makan, ada seseorang yang datang untuk mengajak bersulang. Presiden Leng, terima kasih atas kerja keras Anda. Saya ingin bersulang dengan Anda. Gu Qingqing menghela napas lega. Karena ada yang datang bersulang, Leng Xicheng harusnya akan berhenti, kan? Namun, tanpa disangka, Leng Xicheng tetap tidak berhenti dan masih duduk di tempat dengan ekspresi santai. Bahkan, pria itu tidak bersedia untuk berdiri dan bersulang kembali. Selain itu, tangannya masih menyentuh Gu Qingqing di balik taplak dengan lebih nyaman. Leng Xicheng awalnya tidak berpikir untuk mengganggu Gu Qingqing sama sekali. Ia hanya meletakkan tangannya di kaki Gu Qingqing. Kulit kaki Gu Qingqing halus dan fleksibel sehingga begitu ia menyentuhnya, ia langsung merasa kecanduan. Apakah bisa menyalahkan Leng Xicheng? Siapa suruh kakinya tumbuh begitu putih, ramping, dan indah, dan terasa menyenangkan saat disentuh. Gu Qingqing ingin menghindar, namun Leng Xicheng pasti tidak senang. Selain itu, tidak apa-apa jika Gu Qingqing tidak senang, tetapi masih datang lalat yang menyebalkan di sekitaran. Jawab Leng Xicheng dengan mengangguk. Ia terlalu malas untuk menanggapi bawahannya, saya tidak ingin minum anggur, masih harus syuting. Orang itu juga pintar. Setelah ia minum sendiri, ia tidak banyak berbicara dan mundur. Orang lain juga mengikutinya datang dan mengajak Leng Xicheng bersulang. Presiden Leng, kami bersulang pada Anda. Kali ini Leng Xicheng bahkan terlalu malas untuk mengangguk dan langsung berkata, kalian minum sendiri. Baik, jawab orang-orang itu sambil memegang gelas dan minum anggur. Setelah kelompok orang itu pergi, ada beberapa orang datang lagi. Selain itu, Leng Xicheng tidak bisa menyingkirkan orang-orang kali ini dengan begitu mudah karena mereka adalah saudara perempuan keluarga Su dan Nizining. Serta, Lin Zui yang di belakang mereka. Leng Xicheng secara samar menunjukkan suasana hati waspada begitu melihat mereka berempat datang, terutama Nizining dan Lin Zui yang juga datang. Tangannya yang awalnya diletakkan di dalam tempat kesepian juga perlahan-lahan ditarik kembali dan hanya diletakkannya di kaki Gu Qingqing. Su Zipei memimpin, memegang segelas sampahnya, dan datang dengan senyuman di wajahnya. Xicheng, semalam kamu kembali dan kami juga tidak sempat menemukan kesempatan untuk minum bersamamu. Bagaimanapun kita juga adalah teman sekelas selama 7 tahun, kan? Leng Xicheng hanya mengangguk dan Su Zijin juga tersenyum. Kakak Xicheng, mengapa kamu tidak pergi ke tempat kami untuk makan? Bukannya ini hotel kelas atas? Dari mana mereka bisa mampu tinggal di masa depan? Ingin mendapat umpan balik juga harus menemukan umpan balik dari pelanggan seperti kami, kan? Selanjutnya 431 orang kaya dan suami 7.